bikin konten itu tidak selalu perihal uang, teman-teman. Ada beberapa topik yang harus kita perhatikan dalam pembuatan video konten. Apa aja itu? Dan iya, pastinya banyak. Karena kalau untuk YouTuber pemula, pastinya bikin YouTube mereka memikirkan bagaimana cara gua bisa dapat uang dengan banyak dan gua akan hidup enak dan menjadi orang kaya. Itu adalah pemikiran yang salah. Ada beberapa hal yang harus kita ubah, terutama di pemikiran kita, bagaimana kita menjadi YouTuber pemula yang bisa sukses. Karena sukses itu bukan berarti dari seberapa banyak uang yang kita punya, tapi sukses itu setiap orang berbeda maknanya. Oke, di sini gue mau ngebahas apakah, konten itu bukan soal uang aja ya, sesuai dengan thumbnail-nya aja. Oke, di sini gue udah ngeringkas apa aja yang perlu gue bangun teman-teman ya. Nah, ini gue udah di sini udah tulis materi-materinya, teman-teman tinggal simak aja videonya. Yang pertama teman-teman harus yaitu kejar dulu yang namanya personal branding-nya. Jadi kalau mau ngonten, teman-teman harus ngebangun namanya personal branding dulu ya, atau brand daripada channel kita, atau kalau nggak tahu istilah-istilahnya, bangunlah ciri khas channel kita. Kita kalau menjadi orang yang mau dikenal oleh banyak orang, harus punya ciri khas pribadi atau ciri khas tertentu. Yang pertama, misalnya pembawaan kita di channel kita itu orangnya formal, atau kita punya podcast, pembawaannya itu humoris atau enak. Pokoknya bagaimana ciri-ciri di video kita atau di channel kita tuh dikenal oleh banyak orang. Misalnya kita orangnya serius nih, bikin kontennya atau penyampaian informasinya serius, ya udah, oh sini serius orangnya. Jadi itu yang menjadikan sebuah ciri-ciri kenapa channel kita itu bisa dikenal oleh orang banyak. Ya karena ngebangun sebuah ciri khas channel atau personal branding itu ada step-stepnya. Enggak langsung upload terus langsung meledak channel-nya, enggak. Jadi ini buat YouTuber pemula saya kasih tahu rahasianya, channel yang sudah besar, yang sekali upload bisa sekali video itu bisa 1 juta view atau 5 juta view, itu mereka nggak langsung jadi channelnya, dia butuh proses, ya. Nggak langsung upload plek, meledak view-nya, enggak. Dia butuh proses, dia butuh bekerja keras, dia meluangkan waktunya, pikirannya, dan lain sebagainya. Butuh belajar, butuh ilmu. Jadi itu enggak instan ya. Jadi karena kita itu kalau yang baru mulai itu mereka menganggap kita itu YouTuber besar itu enak, view-nya banyak, duitnya banyak, enggak. Emang penghasilannya banyak, tapi produksinya juga makin meningkat. Teman-teman jangan menganggap YouTuber yang besar itu uangnya banyak, enggak, sama aja. Emang produksi atau biaya produksi konten nggak dihitung, kamera kah, WiFi dan lain sebagainya, belum bayar tim, itu juga dihitung teman-teman, termasuk daripada biaya produksi. Sebenarnya sih konten atau membuat video YouTube sama kayak orang bikin film, ada biaya produksi, ada ini dan sebagainya. Oke, yang kedua adalah di sini algoritma YouTube itu selalu berubah. Misalnya gini, teman-teman tuh maunya tuh ngupload 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 ngupload, tapi dengan cara lama. Misalnya gini, teman-teman mau bikin konten video panjang. Fokus di video panjang nih, apakah salah? Enggak. Tapi itu dulu, tahun 2016, sebelum ada video short. Sekarang udah ada video short, udah nggak bisa teman-teman. Jadi, harus mengikuti namanya perkembangan zaman, ya. Nggak semerta-merta kita itu kalau ngonten itu langsung diupload, langsung ngupload, enggak. Ada step-stepnya, ada caranya. Apa caranya, Bang? Satu, kita harus paham nih algoritma YouTube itu bagaimana, karena setiap harinya dia itu mengupdate bagaimana algoritma ini bekerja. YouTube selalu mengupgrade sistemnya. Jadi cara kita tuh harus selalu update terhadap informasi, jangan kita menggunakan cara kuno atau cara lama. Misalnya gini, kita punya channel, kita menggunakan cara 2016 di tahun 2025, apakah berbeda? Berbeda. Jangan disamain. Jadi, kita tuh perlu yang namanya adaptasi terhadap lingkungan, perkembangan teknologi, dan lain sebagainya. Kalau kita nge-stuck, ya udah,
Apakah ada perkembangan? Ada, tapi lama. Nah, itu teman-teman harus dikoreksi. Jangan teman-teman tuh nggak update informasi. Yang selanjutnya di sini adalah konten berkualitas juga belum tentu viral. Nah, ini penting nih. Misalnya gitu teman-teman. Teman-teman bikin konten udah niat nih, udah sampai beli lighting, beli lampu, beli tripod, beli kamera dan lain sebagainya. Tapi nggak viral. Malah lebih viralnya itu orang yang konten sederhana, pakai handphone doang, dan modal ring light doang 50.000 misalnya gitu ya. Apakah itu bermasalah? Enggak. Masalahnya apa? Satu, teman-teman mungkin nggak paham yang namanya, sistemnya bekerja. Jadi kalau teman-teman mau fokus di YouTube ini, harus paham bagaimana sistem algoritma itu bekerja. Mulai dari video kita dikemanakan, bagaimana sistem iklan dijalankan, itu harus paham dulu. Jangan langsung terjun dan nggak mau belajar. Apakah langsung terjun itu boleh? Boleh. Justru saya mendukung orang yang langsung terjun, kan dulu saya itu punya channel, langsung terjun dan saya sejalannya itu saya tetap belajar ya. Teman-teman terbukalah terhadap informasi baru, jangan nge-stuck begitu-begitu aja. Terbukalah terhadap informasi terbaru, terbukalah terhadap sesuatu atau perkembangan yang ada dari lingkungan, budaya, sosial, dan teknologi. Karena itu dan itu juga mempengaruhi bagaimana perkembangan channel kita, apalagi kita itu orang sosmed. Sosmed itu kan sekarang menjadi kebutuhan ya, jadi kita tuh harus peka terhadap perubahan. Oke, selanjutnya di sini ada yang namanya short itu gampang viral, tapi itu bisa nggak ngebangun loh. Jadi gini, gua punya channel YouTube itu udah 3 tahun ngupload video short setiap hari dan sekarang gua udah ngerombak channel-nya buat bikin video biasa. Maksudnya gini, kalau mau bikin channel rame, itu gabungan aja teman-teman, jangan apakah boleh fokus ke short? Boleh. Misalnya gini, teman-teman bikin channel nih, mau fokusnya ke short, ya nggak masalah, tapi saran saya, short itu kecil penghasilannya. Video short itu penghasilannya cuman paling 1.000 atau 5.000 view itu dibayar paling nggak nyampe 2.000 teman-teman. Kecil sekali RPM-nya, karena dibandingkan video panjang lebih besar video panjang, kayak gini nih, ini namanya video panjang nih. Jadi saran saya buatlah video panjang dan juga tetap mengupload video short. Karena ini sebuah gabungan yang cocok di tahun sekarang, tahun 2025, tahun video ini di-upload ya. Dan saya sarankan untuk teman-teman yang mungkin nonton saya di tahun depan agak sedikit berbeda caranya, saya maklumin. Karena saya sudah bilang algoritma YouTube itu selalu berubah. Yang selanjutnya di sini subscriber banyak, uang belum tentu banyak. Nah, ini teman-teman suka keliru nih. Orang yang subscriber banyak, misalnya nih, gue punya 1 juta subscriber, duit gue banyak, enggak. Jadi yang menentukan video kita rame atau penghasilan kita tuh banyak, bukan dari jumlah subscriber, bukan dari jumlah like, tapi dari nilai RPM. RPM itu adalah nilai per 1.000 view hitungannya. Jadi, misalnya gini, teman-teman punya channel, ya. Misalnya ada 1.000, nah kan ada RPM tuh di datanya buat yang udah monet pasti udah nggak asing dengan menu ini. Jadi RPM itu adalah berapa sih yang YouTube bayar per 1.000 view yang kita dapatkan, seperti itu. Dan RPM ditentukan dari satu durasi tonton rata-rata. Kalau misalnya ini tinggi, RPM kita bakal tinggi. Jadi kita tuh harus bisa bagaimana penonton kita tuh puas dengan video kita, betah dengan nonton di channel kita. Nah, ini perlu kita pertimbangkan dan kita perlu, evaluasi setiap harinya. Karena penonton itu apalagi orang Indonesia, mereka itu nonton video panjang itu bosenan. Rata-rata orang Indonesia itu scroll TikTok itu cuma nonton video 5 sampai 10 detik, udah tuh skip. Jadi itu sebuah PR buat kita ya, bagaimana membuat penonton nyaman dan bisa berlama-lama di video kita. Karena tujuan YouTube itu adalah bagaimana penonton bisa berlama-lama di aplikasi YouTube, seperti itu. Yang selanjutnya di sini, konsisten ngalahin kreativitas tanpa arah. Nah, ini penting nih. Teman-teman kalau kreatif harus konsisten, jangan jomplang. Konsisten tapi nggak kreatif, cenderung bosen, Bang. Ya itu juga nggak, apa ya, ya ada perubahan tapi bakal lama. Jadi teman-teman harus tetap konsisten, harus tetap kreatif. Pokoknya kreativitas yang kita punya atau ide yang kita punya bakalan kita gabungkan dengan sikap konsisten kita, itu bakalan menjadi satu kesatuan yang bagus.
Saya akuin orang yang konsisten, ya misalnya orang biasa aja nih bukan orang pintar, dia konsisten tiap hari itu kita akuin bagus. Dibandingkan orang pintar tapi nggak ngapa-ngapain. Nah itu penting tuh teman-teman ya. Yang selanjutnya di sini adalah mental. Nah ini nih, kebanyakan youtuber pemula itu kebanyakan drop teman-teman, saya akuin. Youtuber pemula kebanyakan drop. Dropnya gimana Bang? Satu, channel-nya nggak maju-maju, udah capek ngonten berhari-hari, apa gua setahun, 2 tahun ngonten nggak ada hasilnya, oke mereka down. Nah ini nih penting teman-teman. Jadi youtuber pemula itu nggak kayak bangun bisnis aja pokoknya. Misalnya kita ngonten nih, bikin konten seperti ini terus kita rajin upload terus tapi yang sepi, penghasilan turun dan lain sebagainya. Itu tantangannya. Jadi teman-teman di sini sekalian, janganlah terfokus ke penghasilan, fokuslah kepada solusi. Ya. Oke lanjut di sini adalah jangan cuma nonton YouTube, jadilah penonton. Jangan jadi orang maksudnya janganlah jadi seorang YouTuber, tapi jadilah seorang penonton. Kenapa gue bilang kayak gini? Karena gini, kita itu kan ngupload video nih, dan video ini ditonton oleh penonton. Apakah penonton bakal bosen nonton video kita? Nah ini PR nih. Teman-teman harus bisa ini jadikan sebagai evaluasi. Cobalah sekali kalau kita udah selesai ngedit nih, video kita nih kita tonton sendiri dah. Gimana rasanya, gimana hasilnya. Ini teman-teman harus perhatikan jangan sampai terkecoh dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir sebagai closing-an yaitu uang itu datang kalau lu jadi solusi. Nah ini nih, jadikanlah video kita itu sebagai solusi untuk penonton karena ini merupakan tema yang penting. Misalnya gini, kita itu konten ini udah lama sekali ngonten terus video kita sepi. Berarti video kita itu belum jadi solusi buat penonton. Maksudnya gini, kita channel misalnya cara membuat bakso, kita bikin video cara membuat bakso. Ada penonton ibu-ibu yang pengen tahu cara ngebuat bakso. Si ibunya nonton di channel kita. Nah, disinilah video kita menjadikan sebuah edukasi buat ibu ini. Kalau kita udah seperti itu, duit nggak bakal kemana. Uang itu bakalan datang ke kita karena kita sudah memberikan edukasi kepada orang. Itulah pembelajaran yang kita sampaikan, harus dipraktekkan dan jangan kebanyakan teori karena saya itu yakin kita tuh harus seimbang antara teori dan juga pembelajaran. Cukup sekian.